Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Afika Kurniautami dari kelas 12-9. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat saya sebagai tim afirmasi terhadap mosi Dewan ini menolak keberadaan robot yang direncanakan dapat menggantikan posisi kasir toko. Sebelum masuk pada argumentasi, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan dua istilah penting dalam mosi ini, yaitu robot dan kasir toko. Robot adalah mesin otomatis yang dirancang untuk merasakan lingkungannya, mengambil keputusan, dan melakukan tindak secara otonom maupun semi otonom. Kata robot berasal dari bahasa Ceko robota yang berarti kerja paksa. Pertama kali muncul dalam drama karya Karel pada tahun 1920. Seiring perkembangan zaman, robot tidak hanya digunakan di pabrik, tetapi mulai merambah ke sektor jasa, termasuk rencana pergantian kasir toko. Robot bekerja menggunakan kombinasi perangkat keras seperti mekanik dan elektronik, serta perangkat lunak sehingga program komputer. Namun, meskipun canggih, robot tetaplah buatan manusia yang memiliki keterbatasan. Sementara itu, kasir toko adalah karyawan yang bertanggung jawab dalam melayani transaksi pembelian, memproses pembayaran tunai maupun non-tunai, mengoperasikan sistem point of sale atau POS, serta memastikan keakuratan perhitungan uang dan struk belanja. Lebih dari sekedar tugas teknis, kasir juga berperan sebagai ujung tombak interaksi antara pelanggan dan toko. Senyum, keramahan, serta pelayanan yang baik dari kasir dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas terhadap toko. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada beberapa alasan kuat mengapa saya mendukung mosi ini. Alasan pertama, penggunaan robot sebagai kasir akan mengurangi lapangan pekerjaan. Profesi kasir merupakan salah satu bidang pekerjaan yang sangat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Posisi ini sering menjadi pintu bagi lulusan SMA atau masyarakat dengan keterampilan terbatas untuk memperoleh penghasilan. Jika posisi kasir digantikan oleh robot, maka akan terjadi pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Dampaknya adalah meningkatnya angka pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Alasan kedua, robot tidak dapat menggantikan interaksi manusia. Pekerjaan kasir bukan hanya tentang memindai barang atau menghitung uang, tetapi juga memberikan pelayanan yang ramah, membantu pelanggan yang bingung, dan bahkan mendengarkan keluh dengan penuh empati. Hal-hal seperti keramahan, komunikasi, dan sentuhan emosional tidak bisa ditiru oleh robot. Bayangkan jika kita belanja di sebuah toko, lalu disambut oleh mesin tanpa ekspresi. Apakah kita akan merasa nyaman? Apakah kepuasan pelanggan bisa menjadi terjaga? Tentu saja tidak. Alasan ketiga, biaya penggunaan robot sangat tinggi. Harga pembelian robot, biaya instalasi dan perawatan rutin, hingga perbaikan jika rusak bukanlah angka kecil. Perusahaan besar mungkin mampu membiayai, tetapi bagaimana dengan toko kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak di masyarakat? Mereka bisa saja gulung tikar karena tidak sanggup bersaing. Akibatnya, ekonomi kerakyatan akan semakin tertekan. Dengan demikian, penggunaan robot justru dapat memperbesar kesenjangan antara usaha besar dan kecil. Alasan keempat, adanya risiko kerusakan dan keamanan. Robot memang canggih, tetapi tetaplah alat buatan manusia yang bisa mengalami error, kerusakan sistem, atau bahkan diretas. Jika sistem pembayaran di sebuah toko sepenuhnya dikendalikan oleh robot, maka risiko kehilangan data atau kebocoran informasi pelanggan sangat besar. Ini sangat merugikan konsumen sekaligus membahayakan keamanan transaksi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, jelas bahwa keberadaan robot untuk menggantikan posisi kasir toko bukanlah solusi yang tepat. Teknologi digunakan sebagai alat bantu, sementara manusia tetap memegang peranan penting untuk menjalin citra yang baik di tempat usaha. Oleh karena itu, sebagai tim afirmasi, saya dengan tegas mendukung mosi bahwa Dewan ini menolak keberadaan robot yang direncanakan dapat menggantikan posisi kasir toko. Demikian argumen yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan kita semua sebagai bahwa teknologi harus digunakan secara bijak, bukan untuk menghilangkan kesempatan kerja manusia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.